Halo guys, selamat siang. Sukses selalu ya guys. Ini lagi acara guys. Acara di sini ya guys. UKK Hotel ini guys. Jadi open. Ini kan DPR Jawa Timur, sosialisasi bersatu dalam perbedaan, kuat dalam kebersamaan. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua yaitu penyanyian lagu Indonesia Raya 3 stanza. Hadirin dimohon berdiri. Kita dapat barokah, supaya lancar. Kita doa Mas Zulianto. Juga siapa yang berdoa biasanya? Ayo. Kita berdoa sesuai dengan agamanya nanti ya. Biar sesama kan sama Pak ya. Ya. Pasti mana? Duduk aja ya. Depan. Nah, gitu loh, Pak. Oke, kita berdiri kalau gitu. Kita berdiri. Kita berdoa, kita berdiri. Kita mulai acara ini. Kita serahkan dalam pimpinan Tuhan supaya acara ini boleh berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi keinginan kehendak kita tidak hanya didengar oleh Tuhan tapi didengar oleh hakim-hakim kita ya. Amin. Baik, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami dari berbagai macam denominasi gereja yang ada di Sidoarjo ini melalui persaudaraan kasih Republik Indonesia, kami mau bersatu Tuhan, mengikat ikatan tali persaudaraan lebih kuat lagi. Ini lagi Dan berdoa kami ya mau guys. menikmati keindahan di dalam hidup ini, keindahan di dalam kasih Tuhan, dan itulah yang menjadi harapan Tuhan Yesus Kristus. Melalui wawasan kebangsaan yang diselenggarakan hari ini, biarlah itu menjadi media bagi kami untuk semakin mempererat ikatan persaudaraan dalam kasih Kristus, dan ada sesuatu yang indah dapat berkarya untuk bangsa Indonesia. Sesudah yang doa kami kasihi. bersama, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Hiduplah Tanahku, Hiduplah Negeriku. Oke, mari kita sama-sama menyanyikannya. Terkait dengan tema besar ini, bersatu dalam perbedaan, kuat dalam kebersamaan. Sekarang begini, sebetulnya kita itu dipersatukan supaya tidak ada perbedaan, atau kita harus berbeda supaya akhirnya kita bersatu. Kira-kira yang mana menurut Bapak Ibu? Disatukan untuk meniadakan semua perbedaan, karena kalau beda nanti ada yang minor dan rasa kamu lain dengan saya ya. Atau kita harus mempertegas perbedaan itu sehingga akhirnya kita harus bersatu. Menurut Bapak Ibu yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang kedua, karena kalau yang pertama semua pakai seragam biru hari ini. Kita tidak sedang membicarakan keseragaman, dan kita setuju perbedaan harus dipertegas supaya bisa bersatu. Saya kasih contoh. Dulu di Surabaya itu ada jalan ke arah Margomulyo. Kalau malam lewat di situ banyak sekali cewek yang seksi kelihatan. Ternyata waria. Jadi ada orang-orang muda yang kerja di daerah pergunungan, pas malam minggu lewat katanya pingin mampir buat hiburan. Begitu mampir, wah kaget karena mereka tidak mempertegas laki tapi tampilannya perempuan. Kalau begitu bisa bersatu kan? Di sebelah, kalau dari sini, sisi kiri pintu masuk ke Baluran Banyuwangi, tepat di pintu masuk di situ telah sebetulnya
meletakkan bangunan atau meletakkan fondasi bagaimana bertoleransi. Contoh yang monumental adalah Istiqlal yang berhadapan dengan katedral. Banyak contoh. Di Bangka Barat saya juga pernah ke sana. Saya temukan sebuah keindahan kelenteng ya, kelenteng juga dengan gereja dan masjid itu di Bangka Barat. Memang ini di Sidokari itu yang mengatakan bahwa kok ada Kristen jadi pengurus PKK, mungkin yang market di Indonesia sudah diperlukan dan brand besar. Kalau kita ikuti regulasi sistem ekspor ke luar negeri, nggak akan mungkin orang kecil seperti orang-orang Pugri, orang pedalaman bisa melakukan ekspor. Nggak akan mungkin, karena harus punya ACCP, harus punya ekspor, sangat-sangat berat. Itu biayanya sangat mahal. Nah, kenapa kok pedalaman dan Pugri bisa sampai tembus market Europe? Karena kami sudah bertahun-tahun kami bersinergi dengan teman-teman di diaspora 5 benua. Jadi ini orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, baik yang masih warga negara Indonesia atau yang disebut dengan PMI, pekerja migran, atau yang benar-benar yang sudah menjadi warga negara sana, tapi mereka masih cinta dengan Indonesia. Komunikasi dan pertemuan seperti ini. Jadi dari kami, dari perjuangan, dari partai, sekali lagi dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemahaman itu sudah penuh di kepala. Tapi bagaimana pemahaman itu dijalani di dalam keseharian, itu namanya spiritualitas kan. Kalau bicara tentang semua tema-tema ini rasanya sudah sering diikuti. undang-undang yang khusus membahas soal makam sampai hari ini yang secara khusus tunggal ini memang belum ada. Sayup-sayup saya dengar timnya Mas Heri Yulianto sedang melakukan kajian untuk itu. Mungkin ini bisa didorong karena tidak semua tempat ini bisa layaknya. Kalau di Malang ada yang namanya Desa Pujiharjo, terhadap bagaimana gereja di Trosobo itu biar cepat mendapatkan izin dari dari Kemenak dan warga. Kalau warga sekitar sudah oke, tinggal perizinan dari Pemkab dan sebagainya. Ini kebetulan kami juga dengan Pendeta Yudi dalam rangka untuk berkomunikasi terus bagaimana segera untuk mendapatkan izin dari dari Kemenak dan sebagainya. Ini kami masih proses juga Bapak Ibu. Kalau kemarin kalau tadi disampaikan oleh Pak Izkia bahwa Pukri ini, kalau Pukri ini berdiri di Perumtas berapa? Perumtas 1 di tahun 2004. Tepatnya di tanggal 26 Mei kalau tidak salah terjadilah lumpur lapindo di tahun 2004. Sejak munculnya lumpur lapindo Nyun Sewu Pak Ketua Putri, kami juga melakukan pendampingan sampai di tahun 2009 sampai muncul soal bagaimana pembayaran terkait dengan cash and carry. Ada skema 80-20%. Di awal pada waktu meletusnya itu lumpur lapindo, masyarakat diberikan 5 juta untuk kontrak, 300.000 untuk lauk pauknya, 500.000 untuk pindahnya. Saya masih hafal karena waktu itu kami melakukan proses pendampingan. Oke, itu sedikit sedikit intermezzo terkait dengan Pukri pernah melakukan proses pendampingan terhadap kasus lapindo. Kami juga melakukan proses pendampingan di situ. Salah satu kawan saya, humasnya lumpur lapindo waktu itu yang meninggal dunia dari kawan desa, iya, humasnya lapindo itu kawan kami yang meninggal yang di kantor itu. Nah, itu sedikit Bapak Ibu, kita kembali kepada tema bahwa bagaimana kita berbicara soal bersatu dalam perbedaan ini. Kita baru bisa membangun sebuah kebersamaan ini asalkan dengan salah satu catatan bahwa kita
kita hari ini bersatu dalam perbedaan. Bagaimana kita akan membangun kebersamaan kalau perbedaan ini kita tidak bersatu? Sedangkan tidak hanya persoalan makan saja tadi yang disebutkan oleh Bung Heru. Di Islam sendiri ada satu ayat, saya kutip sedikit, bahwa perbedaan itu adalah rahmatan lil alamin, bahwa perbedaan itu adalah rahmat dalam kebersamaan. Sekarang begini, sebetulnya kita itu dipersatukan supaya tidak ada perbedaan, atau kita harus berbeda supaya akhirnya kita bersatu. Kira-kira yang mana menurut Bapak Ibu? Kalau kami di Malang itu tidak melihat lagi apakah ini agamanya Kristen, agamanya Katolik, Hindu, Buddha, tidak dilihat itu. Kalau kami di Malang, apapun agamanya, apapun suku dan rasnya, punya hak yang sama dalam rangka untuk mengikuti kegiatan sosial di tingkatan desanya masing-masing. Di arrange kami di direct agar produk-produk binaan kami bisa memenuhi market baik domestik maupun global. Karena kalau kita mengikuti market domestik pun sekarang kalau teman-teman kami ya banyak yang sudah sampai perizinannya ke BPOM dan lain sebagainya, itu mereka titip di retail itu mereka susahnya karena mereka harus naruh barang dulu, ada yang 3 bulan kemudian, ada yang 6 bulan kemudian mereka ambil barangnya yang nggak laku berapa, yang laku aja dihitung dibayar, mereka naruh barangnya lagi. Nah kalau begitu itu namanya keadilannya tidak ada untuk orang kecil. Apabila terdapat hal atau kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, untuk berikutnya silakan menunggu panggilan dari panitia absensi. Setelah itu Bapak Ibu kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Selamat jalan, hati-hati di perjalanan. Salam hangat dari Mas Ari Wianto untuk keluarga di rumah. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Saya Yusuf Hamasya. Merdeka! Merdeka! Foto dulu kan? Ya, boleh foto. Boleh. Setelah ini kita akan ada sesi foto sebentar ya, mungkin panitia. Jadi sudah selesai guys acaranya guys. Music Souvenir Taman Suharjo Sido Dikasih ongkos guys. Acaranya kasih makan lagi. Makanan dulu ya guys.